kehadiranku di sini tuh untuk menyenangkan masyarakat yang sebenarnya mungkin ya ini nggak tahu ya. Masyarakatku sendiri tuh sakit. Milenial iki. Jaluk dit 2.000 barang nggo markir atimu ning atiku ora ono tempate parkir. Apa ora ono? Ora ono. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subroto. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu, Broto. Piye? Apa aku kurang lek kumbajul awakmu atek nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kowe kudu gelem Broto. Kowe reti ora nek ana 3 hal sing dicaluk karo misalnya aku ketemu jin ngono ya. Aku dikon caluk 3 permintaan. Apa? Kowe ngerti sing tak caluk apa? Apa 3 permintaan? Kamu dan kamu. Kowe kudu gelem Subroto ora ono lanangan liya sing tak tresnani kejaba kowe Subroto. Baik, halo sahabat Bentara, kita ketemu lagi dalam podcast Bentara Budaya bareng dengan Mbak Elisa. Mbak Elisa, lanjut lagi dong, tadi kan soal apa ya, ekspresi ketika menjadi sinden yang kelihatannya tanpa beban gitu ya. Dan namanya Mbak Elisa kan jadi makin viral gitu sewaktu gabung sama Bargo Laras, sama Ki Seno Nugroho. Itu bagaimana awal mula ketika gabung sama Ki Seno? Tadi awalnya penelitian. Iya. Meneliti. Itu awal mula jadi sinden atau menerjun dunia dalang. Dunia dalang. Terus meneliti Ki Seno juga. Iya, betul. Itu waktu aku semester 5, semester 6 di S1 aku kenal Pak Seno sekitar tahun 2015. Itu jadi penontonnya Pak Seno. Aku nonton beberapa titik pertunjukan beliau dan baru kali ini aku nonton wayang, kali itu aku nonton wayang, paham ceritanya dan aku bisa enjoy gitu loh ngikutinnya dan nggak bosen. Jadi aku senang terus dan bersama dengan penonton-penonton yang lain, aku bisa ngerasain sebenarnya penonton-penonton tuh ngomongin apa aja sih gitu. Aku kadang-kadang ngeliat mereka ternyata ngomongin sindennya kayak gitu dan mereka hafal sama sinden-sindennya Pak Seno kayak gitu. Terus mereka juga nungguin tokoh-tokoh tertentu dari wayang Pak Seno untuk keluar kayak gitu. Jadi aku seru juga ya. Jadi dari situ aku tertarik karena waktu itu emang aku di zaman itu masih kental banget perbedaannya antara gaya Solo dan gaya Jogja. Iya, dan Pak Seno menggabungkan itu ya. Iya, betul. Pak Seno menggabungkan antara gaya Solo dan Jogja jadiin satu. Dan di saat itu emang banyak sekali orang-orang yang tidak suka, orang-orang pedalangan Yogyakarta pada khususnya yang mereka nggak suka gaya pertunjukan Pak Seno. Gitu. Jadi ya emang mungkin katanya secara lisan sih ngomong ya Seno tuh bagus kayak gitu, dia juga laris di masyarakat. Tapi secara batinnya tuh kelihatan kalau mereka tuh kayak nggak rela kayak pertunjukan klasik Jogja yang terjajah gitu. Pasti. Dulu adalah kesan-kesan kayak gitu di waktu itu, beda dengan sekarang tuh bener-bener udah jauh banget lah gitu. Nah di sana aku mulai belajar, terus aku nonton Pak Seno, aku mulai coba chatting beliau. Pak saya pengen coba wawancara. Nah ini fenomena yang agak terkenal juga waktu aku limbuan gitu sama Pak Seno diceritain ketika aku wawancara beliau dan beliau stres wawancara. Ya di situ aku emang wawancara Pak Seno lama banget karena emang mau tanya apa banyak hal di situ untuk penelitianku. Iya, dari situ aku kenal dan finally Pak Seno minta udah kamu daripada kamu tanya-tanya kamu ngerasain aja gitu. Kamu ngerasain aja pertunjukanku gitu. Jadi dari wawancara ada 3 kali wawancara, jadi antara wawancara kedua dan ketiga aku diajak nyinden gitu, diajak nyinden di pertunjukannya Pak Seno waktu itu di mana ya kalau nggak salah Ayam Mbah Cemplung kalau nggak salah, daerah Kasongan. Nah di situ aku ikut terus aku ngerasain pertunjukannya. Apa perasaannya dengan panggungnya Ki Seno yang pasti besar dong? Wah ya, beda sama yang cerita aku awal tadi. Aku melihat pertunjukan desa-desa dan aku biasanya ngikutin yang itu. Nah di sini aku ngerasain pertunjukan wayang yang sesungguhnya dengan gebyarnya. Gitu. Jadi wah ternyata seperti ini, ngelihat bintang tamu, ngelihat sindennya tuh begitu mereka
jangan sampai melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi kayak sinden-sindennya kayak gini harus rapi atau apa, mereka harus pakai seragam dan di situ gugupnya tuh gugup kayak aku nanti kalau salah gimana gitu, takut gitu. Karena emang gugupnya karena takut mengacaukan pertunjukannya, karena itu emang benar-benar pertunjukan yang gebyar, yang emang kayak penonton tuh udah biasa nonton, punya standar tertentu kayak gitu. Nanti kalau aku mengacaukan pertunjukannya gimana gitu, udah takut banget kayak gitu. Tapi ternyata Pak Seno seneng kayak gitu, jadi dia ngelihat pertunjukanku, aku pede karena mungkin aku berangkat dari penonton ya. Jadi aku naik gitu udah seneng dulu tuh, aku pengen mencoba pertunjukan yang lucu kayak gitu kalau sama Pak Seno, dan Pak Seno ternyata ngerespon dengan bagus kayak gitu. Nah habis itu mulai jalan, aku diajak untuk masuk Warga Laras, aku nggak bisa karena waktu itu emang Warga Laras tuh rame ya, dari dalam Jogja yang paling rame itu kan Pak Seno dan Warga Laras, dia bisa 15 sampai 20 kali pertunjukan. Warga Laras itu teman-teman paguyubannya Ki Seno. Nah di situ aku akhirnya aku mau selesaiin S2 dulu baru ikut Pak Seno gitu. Selesai S2 baru ikut Pak Seno? Jadi setelah tadi yang S1 lama ya, 2015. Jadi aku 2008, aku masih ikut tapi kayak cuman gantiin sinden kadang-kadang kalau kurang sindennya gitu aku diajak gitu ikut Pak Seno. Tapi emang nggak intens gitu. Terus di 2018 aku selesai tesis, masih nunggu buat wisuda. Aku diajak Pak Seno, ya udah nggak apa-apa jadi sinden Waranggono cadangan WC. Ya gitu. Jadi istilahnya. Oke, baik. Tapi prosesnya gimana tuh? Ada latihan atau ada sesuatu yang kalian ya kalian olah lah? Nggak sebelum ada. Pentas? Nggak ada. Langsung aja? Iya. Mak jreng gitu aja? Iya, mak jreng gitu aja, emang beneran mak jreng. Jadi waktu udah kayak gini, sistemnya kayak gini. Jadi emang dari sinden Pak Seno tuh suaranya nggak ada yang jelek ya, bagus-bagus. Jadi atau yang ditunjukin Pak Seno tuh pasti sinden yang suaranya wah bagus banget gitu loh. Jadi dia maju nyanyi aja udah orang udah seneng gitu. Terus aku gimana suaraku yang nggak terlalu bagus ini gitu. Terus aku ya udah mikir kalau ya mungkin pertunjukan Pak Seno tuh nggak cuman bener-bener ngeliatin sinden yang nyanyi aja, tapi juga dialog. Karena Pak Seno kayak suka mengeksplor sindennya, bahkan mengeksploitasi. Soalnya emang dikarang gitu loh, jadi sindennya tuh apa gitu dibikin cerita sama Pak Seno gitu. Tiba-tiba dia membuat cerita tentang sinden itu padahal nggak ngelakuin itu kayak gitu. Jadi itu yang hal yang lucu. Ternyata Pak Seno kayak gini. Dari situ aku juga bikin karakter bikin show kayak gitu. Karakternya kan kalau nyinden itu pas adegan limbuan itu kan dirimu biasanya Elisa Bule tuh. Iya, soalnya namanya kamu tuh nggak cocok jadi orang yang apa kayak yang sopan kayak gitu, nggak cocok, dari mukamu aja udah nggak cocok gitu. Pak Seno bilang kayak gitu. Udah kayak kamu biasanya aja, kayak kalau kamu wawancara sama aku kayak gitu. Itu dibawa aja di panggung karena akan lebih natural. Hal yang natural ini nanti akan dilihat penonton pasti lebih seger. Iya. Meskipun itu juga bisa dibilang terobosan ya. Iya. Karena kan aku nggak tahu, biasanya sinden kan posisi berdiri, menghormati dalangnya. Tapi dirimu tuh seperti kayak tabrak gitu. Nggak usah menghormati aku gitu dia. Memang Ki Seno bilang begitu. Iya, memang bilang gitu. Nggak usah menghormati aku, udah kamu kayak biasanya aja kayak gitu. Ya hormat sih hormat, tapi maksudnya di sini tidak menghormatinya itu digunakan sebagai pertunjukan aja gitu. Kalau kita pingpong tak gitu aku yang menang. Gitu. Dibikin kayak gitu. Dibikin begitu. Karena apa landasannya ya udah kan kamu berpendidikan, kamu S2, kamu ini, aku kan cuman SMA, dia bilang gitu. Jadi ya udah ini yang kita pakai untuk pertunjukannya. Kamu ngeles saja, aku juga ngeles. Gitu. Ngeles ini aku akhirnya lempar pang gitu. Jadi aku yang menang kayak gitu. Selalu begitu. Terus reaksi dari aku nggak tahu publik yang lain atau teman-teman sinden yang lain melihat dirimu melakukan yang lewat batas. Dilema juga. Kerasa sebenarnya awalnya kayak ngerasa kayak mungkin mereka juga nggak, dari awalnya mungkin nggak terlalu suka juga bisa. Aku juga nggak tahu ya. Tapi juga
finally kan ngerti bahwa ini kebutuhan pertunjukan kayak gitu. Jadi emang ya udah butuhnya pertunjukannya Pak Seno itu kan berkembang terus soalnya dari yang kayak gini ada aku berwarna lagi nih. Ya udah ngikutin aja alurnya. Terus nanti aku mungkin udah sering keluar terus Mbak Tatin dikeluarin lagi. Dulu sebelum aku kan Mbak Tatin kayak gitu. Emang ada tokoh-tokoh yang emang dikeluarin sama Pak Seno untuk dia branding, terus dia bikin apa ya joke yang jadi andalan dia gitu. Istilahnya kayak dia mengeluarkan senjatanya dia. Ini nih ya, hiburan yang khas dari pertunjukannya Ki Seno Nugroho kayak gitu. Menarik. Nah, dirimu kan perempuan. Ya. Dan berada dalam apa ya dunia pedalangan yang tadi dibilang kebanyakan laki-laki gitu. Aku nggak tahu mungkin kebanyakan wayangnya juga mayoritas karakternya laki-laki gitu. Nah, bagaimana tuh pendapat kamu ketika masuk pertama kali sampai sekarang itu? Kalau pertama aku berontak ya. Berontak, oke. Berontak soalnya aku sebentar ngomongnya hati-hati, ini di depan pemirsa nih. Ya, ini emang kata hati kecilku di awal. Aku ngapain sih menghibur laki-laki? Iya kan, yang nonton kan pasti malam-malam gitu, yang begadangan siapa kan? Iya, terus aku harus istilahnya aku kayak mendelosor-delosor untuk menghormati beliau sang kingnya kan, rajanya kan si dalang gitu. Jadi aku benar-benar harus yang inje Pak, inje gitu ya. Aduh, aku itu kayak hal yang aku sebenarnya nggak terima banget gitu loh. Tapi aku nggak bisa, kalau aku nggak ngerti bener aku nggak akan move dari ini gitu. Nggak ngerti bener? Iya, maksudnya aku harus gimana ngerti tuh? bener ini konsep pertunjukan yang kayak apa gitu. Jadi ini mungkin pertanyaanku atau pemberontakanku di awal, tapi nanti sampai aku ngerti rasanya, baru akhirnya aku akan berontak apa enggak. Nanti kan jawabannya sekarang kan akhirnya kayak gitu. Ketika dirimu menjadi dalang sekarang. Iya, setelah jadi dalang, jadi sinden, menghadapi ini setiap hari. Apakah ini benar-benar yang dimaksud yang pemberontakan dalam hatiku yang aku nggak terima bahwa ini aku cewek yang dipertontonkan buat cowok di malam hari. Terus aku tinggal maksudnya di lingkungan yang penuh dengan laki-laki. Apakah ini yang dan akhirnya aku mengorbankan diriku. Apakah aku berkorban kayak gitu? Ternyata enggak juga gitu. Oke, enggak juga. Maksudnya piye? Aneh kan? Aku sekarang dengan santainya gitu loh. Bahkan mungkin joke-joke dulu aku ngerasa ini joke-joknya jorok kayak gitu aku pikir ya. Banyak banget joke jorok. Tapi sekarang kayak gitu tuh mengalir gitu aja gitu loh joke jorok. Aku ngerti walaupun mungkin aku nggak tahu. Awalnya aku nggak tahu. Terus ini maksudnya joke jorok itu seperti apa? Aku ngalir itu keluar secara spontan gitu aja karena mungkin udah terekam. Ini mintanya jok jorok, ya udah aku ngeladenin aja kayak gitu. Terus ini mintanya kayak gini, ya udah aku ngeladenin aja kayak jalan alami gitu. Iya, mungkin karena kita melihat publiknya juga ya. Mungkin kayak gitu juga ya. Jadi kayak akhirnya aku kayak kehadiranku di sini tuh untuk menyenangkan masyarakat yang sebenarnya mungkin ya ini nggak tahu ya. Masyarakatku sendiri tuh sakit. Oke. Nah, ini psikologinya masuk ini. Masyarakat tuh sakit. Tapi kan ya sakit dalam hal apa? Bukan hal yang sakit sakit rumah sakit bukan ya. Tapi sakit dalam hal yang aku nggak tahu ya. Ini masih dalam penelitianku juga. Mungkin ya entah itu norma-norma yang terjadi di masyarakat kita yang akhirnya mungkin mereka juga butuh ini masih pertunjukan wayang tuh masih jadi kebutuhannya masyarakat kita. Iya nggak sih? Jadi mungkin dalam mereka nonton wayang tuh kata-katanya tuh baik loh. Misalnya, aku mau kemana Pak? Aku mau nonton wayang gitu ya kan. Nonton wayang ya budaya ya. Gitu. Nguri-nguri budaya. Tapi kamu nggak tahu kan di dalam wayang itu ada loh orang otok. Tahu nggak otok? Judi. Ada loh orang yang mungkin dia sama wanita lain di sana gitu. Atau yang jadi hal-hal yang buruk yang sebenarnya kalian juga nggak tahu ketika mereka dalam keberangkatan mereka nonton wayang itu. Tapi di sini aku nggak akan menyalahkan. Karena apa sebenarnya? Ya ini yang terjadi di masyarakat kita, mungkin ada norma yang terlalu saklek yang membuat mereka tuh nggak bisa melakukan itu di mata masyarakat tuh mungkin itu hal yang itu nggak boleh gitu. Tapi ketika mereka bilang ini dengan emblem sesuatu hal yang agung, yang dianggap ini mereka budaya, you don't know that. Jadi nggak hitam putih ya, melihat wayang itu kadang-kadang juga ada sisi yang jadi ini ya mungkin masih dalam penelitianku aja ya. Sebenarnya di sini aku ada di antara masyarakat ini ya karena aku memahami aku tuh dibutuhkan. Jadi akhirnya aku menghibur mereka tuh kayak
ini juga memberikan energi tertentu buat aku gitu loh. Aku kayak, oh mereka yang mungkin susah, mungkin mereka punya tekanan dalam keluarganya, entah itu karena norma, entah itu karena lingkungan tetangga-tetangga yang ya nggak tahu ya, yang freak atau toxic atau aneh, yang kadang-kadang ini bisa dilampiaskan dalam hal mungkin mereka nonton sinden, terus mereka ikut joget, mereka menyawer sindennya. You know, itu bukan hal yang buruk, men, menurutku, karena ya mereka bisanya melakukan ini untuk melampiaskan kebahagiaan mereka. Melampiaskan kebahagiaan. Jadi ya udah. Menarik. Itu pengalaman itu dirimu dapat ketika menjadi dalang nggak? Kalau ya jadi dalang kan ini rangkuman. Rangkuman. Ya nggak sih? Jadi dari dalang itu sebenarnya rangkuman dari perjalanan-perjalanan hidupku ini. Tapi dulu aku sekolahnya karena dalang duluan, jadi aku kayak ketika aku jadi sinden pun aku kayak merasa ketika aku jadi dalang keinginanku tuh apa, goalku tuh apa. Nah, keberadaan nyinden aku di atas panggung akhirnya aku kayak mendukung gitu loh. Oke, Pak Seno, aku tahu goalmu yang kamu inginkan kayak gini, I'll do it. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, jadi kamu dapat apa ya istilahnya yang ingin kamu dapatkan, tujuanmu kalau bisa kita raih bareng-bareng kayak gitu. Sip. Ya, aku mau singgung nanti di segmen ketiga soal Mbak Elisa yang ambil kuliah nih. Kuliahnya kelihatannya, track recordnya nih nggak main-main ya. S1 pedalangan, S2 psikologi gitu kan, S3 di sini di Sanata Dharma ambil kajian masyarakat. Nah, bagaimana pengaruh dari semua perjalanan keilmuan itu dengan karirmu sebagai seorang dalang atau seorang seniman? Tapi itu nanti segmen ketiga, Teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol lagi dengan Mbak Elisa. Beda kalau dalang kan artinya ke clear. Jadi dia emang bener-bener yang ke dirinya sendiri sama ke spionasenya mungkin ke arah pertunjukan sama penonton yang lebih